Halo sobat, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Kembali kita membahas apa itu administrasi pembangunan. Pertama-tama kita melihat apa itu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh negara, pemerintah untuk memperbaiki, melestarikan pertumbuhan di berbagai aspek dalam rangka usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada awal pemikiran, pembangunan diidentikan sebagai perkembangan modernisasi, industrialisasi, bahkan westernisasi, dan seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, yaitu pembangunan, perkembangan, dan modernisasi, serta industrialisasi. Sekalipun demikian, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas, dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk merefleksikan perubahan. Definisi administrasi dan pembangunan. Definisi administrasi pembangunan menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Hiram S. Philip 1968, administrasi pembangunan adalah rather than the traditional term of public administration to indicate the need for a dynamic process designed particularly to meet requirements of social and economic change. Pernyataan ini berarti lebih baik daripada masa tradisional administrasi publik untuk menunjukkan kebutuhan terhadap suatu proses dinamis yang didesain secara khusus untuk mendapatkan syarat perubahan sosial dan ekonomi. Menurut Sondang P. Siagian 2007, administrasi pembangunan mencangkup dua pengertian, yaitu pembangunan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, national building. Ciri-ciri administrasi pembangunan. Menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz 1963, beberapa ciri administrasi pembangunan adalah sebagai berikut. A. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administrasi terhadap perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang baru berkembang dinyatakan sebagai usaha ke arah modernisasi pembangunan bangsa dan pembangunan sosial ekonomi. Dalam administrasi pembangunan diberikan uraian mengenai keterkaitan administrasi dan aspek-aspek pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. B. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peran serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrator juga menciptakan suatu sistem dan praktik administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. C. Perkembangan baik dalam ilmu
maupun pelaksanaan perencana, pembangunan memiliki orientasi yang semakin besar dalam memberi perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya lebih banyak memperhatikan aspek administrasi dalam aspek pembangunannya. D. Administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip administrasi negara, akan tetapi administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Fungsi-fungsi administrasi bagi pembangunan. 1. Perencanaan. 2. Pengerahan sumber daya. 3. Pengerahan partisipasi masyarakat. 4. Penganggaran. 5. Pelaksanaan pembangunan. 6. Koordinasi. 7. Pengawasan. Dan 8. Evaluasi. 1. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan. Adanya ketimpangan antara sumber daya dengan kebutuhan pembangunan perlu perencanaan agar tercapai efektivitas dan efisiensi. Maraknya pembangunan berbasis pasar dengan munculnya pandangan neoliberalisme di berbagai belahan dunia mengancam perencanaan. Tetapi Friedman 1987 membantah hal tersebut dengan menunjukkan adanya perencanaan di Amerika Serikat. 2. Pengerahan sumber daya. Setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah pengerahan sumber daya. Pembangunan sumber daya tersebut bisa berupa dana, SDM, SDA, teknologi, organisasi, atau kelembagaan. 3. Pengerahan menggerakkan partisipasi masyarakat. Seringkali pembangunan tidak mencapai sasaran karena tidak melibatkan rakyat. Hal tersebut terjadi karena pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat. Masyarakat tidak memahami maksud pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tapi rakyat tidak dilibatkan. 4. Penganggaran. Anggaran menghubungkan tugas task yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dalam kurung Rubin 1992. Sistem penganggaran dikenalkan pertama kali di Inggris 1822. Falsafah anggaran negara menunjukkan sistem politiknya. Dalam sistem yang demokratis, rakyat melalui wakil-wakilnya menentukan kebijaksanaan anggaran penyusunan, mempertimbangkan kebijakan anggaran pemerintah, apakah berimbang atau defisitnya. Anggaran terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. A. Sisi penerimaan. 1. Didapat dari pajak dan bukan pajak. 2. Jika kurang dapat meminjam. B. Sisi pengeluaran. Anggaran rutin. Anggaran yang diperlukan untuk biaya rutin pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang rutin, membayar utang negara jika ada. Anggaran pembangunan, yakni dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan pembangunan yang direncanakan. 5. Pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah biasanya menuangkan dalam bentuk proyek-proyek
Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tujuannya, objektif, sasaran yang akan dicapai, target, cara mengukur keberhasilan, perform evaluation, jangka waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya, tenaga yang diperlukan, dan badan yang akan melaksanakannya. 6. Koordinasi. Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Koordinasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan merupakan tugas manajemen membangun untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. 7. Pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan mirip dengan pemantauan. Perbedaannya adalah pengawasan lebih menekan pada akuntabilitas dan transparansi sektor publik. Lebih ditekankan pada penanganan sumber dana, financial resource, terjadi pada saat program dilaksanakan untuk deteksi dini penyimpangan. Pengawasan akan lebih baik apabila bersifat menangkal kerugian yang lebih besar. Kegiatan pengawasan berfokus pada siapa, apa yang salah, dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sistem pengawasan dapat dibagi menjadi dua, operasional dan organisasional. 8. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Evaluasi kinerja, perform evaluation, dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input atau output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil, result, dan manfaat, benefit, termasuk pula dampaknya. Pergeseran dapat berupa 1. Sasaran yang tidak tercapai. 2. Sasaran terlampaui. 3. Ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lain. Kesimpulan daripada pembahasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa administrasi pembangunan adalah cara yang dilakukan pemerintah mengisi peranan dominan di dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Ini meliputi prosedur-prosedur teknis dan pengaturan organisasi yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Demikian video tugas akhir administrasi pembangunan telah selesai. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada selaku dosen pengampu mata kuliah ini, administrasi pembangunan, yakni Ibu Trisnawati Risa Eryani, SOS MSI, yang sudah mengajar selama ini. Kurang lebihnya video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya.